Sudah jelas suara saya? Jelas, Iya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Saya ulang dari awal pendek kalau begitu. Ya, oke. Baik. Minggu lalu sudah kita laksanakan pembelajaran terkait sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi kan ada beberapa apresiasi yang saya sampaikan ya. Jadi yang saya sampaikan itu kayak bagaimana sih tubuh kita itu mendapatkan suatu energi dari makanan. Nah, ternyata ada yang jawab, Pak, dibawa oleh darah. Oh, ternyata darah. Nah, yang saya tanyakan sekarang gini, pernah tidak berpikir, kenapa sih makanan itu bisa masuk ke dalam tubuh saya? Kenapa makanan bisa sampai ke lambung saya? Ada yang tahu? Atau saya tunjuk ya? Kalau tidak ada yang katakan, saya tunjuk Ibu Nurul ya, Ananda Nurul, silakan Ananda Nurul. Kalau Nurul, Ananda Nurul, coba Ananda Nurul, kenapa makanan bisa sampai ke lambung atau sampai ke usus kita? Karena melewati organ-organ pencernaan, Pak. Ya, organ-organ pencernaan, bagus ya. Oke, Bu Nurul sudah menyampaikan, Ananda Nurul sudah menyampaikan bahwa itu melewati organ-organ pencernaan. Nah, mungkin selama ini kan ini pelajaran juga dari kelas SMP kalian dapat ya. Kelas SMP kalian dapat terkait dengan organ-organ pencernaan. Nah, berarti sudah ada bayangan organ apa saja yang dilewati. Nah, saya mau bertanya ke Ananda Jumani. Nah, silakan Ananda Jumani, kira-kira dari yang dikatakan tadi oleh Ananda Nurul, kira-kira apa organ-organ apa saja itu? Yang menurut pengetahuan Bu Jumani lah. Kalau saya, Pak, mulut kayak dari mulut kayaknya dulu makanan masuk baru ditelan masuk tenggorokan, baru masuk di lambung, baru di usus, baru keluar Mika Pak di anus, Pak. Oke, pintar. Itu yang aku ingat. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, karena masih mengingat pelajaran ya yang kita dapatkan dari SMP sebetulnya. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu apa sih tujuan dari yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, sudah jelas atau sudah apa ya? Kalian lihat di layar monitor atau di TV? Kelihatan nih Pak, kayak telur ceplok. Jadi adapun KD yang kita akan bahas selama beberapa pertemuan ke depan itu ada menganalisis struktur antara jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, adapun indikator itu kan ini yang perlu kita capai ya. Indikator dengan tujuan itu tidak jauh beda ya, dimana di sini kalian diharapkan itu bisa menganalisis organ-organ apa saja yang akan kita bahas pada sistem pencernaan ini. Nah, tadi sudah dibahas oleh Ibu Jumani, Ananda Jumani tadi sudah mengatakan ada mulut, ada tenggorokan atau kerongkongan dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita juga bahas, kalian bisa tahu bahwa ternyata di antara organ itu ada fungsinya. Jadi bukan cuma sekedar organ saja, pasti ada fungsinya ya. Ada fungsinya, kemudian menganalisis penyakit pada sistem pencernaan. Jadi dari kompetensi dasar ini dan indikator ini itu ada tujuan pembelajaran. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa tujuan pembelajaran itu kalian bisa mengetahui organ-organ pencernaan, kemudian fungsi-fungsi organ pencernaan, dan menganalisis gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sebelum Tidak, Pak. Paham ya?
Oke, Bapak lanjut kalau begitu ya. Nah, di sini ada pun langkah-langkah yang akan kita pelajari nanti pada saat proses pelajaran supaya tidak bingung, sebentar mau bikin apa ini Pak? Jangan sampai nanti pada saat saya bagi kelompok, Pak, kenapa tiba-tiba kita bagi kelompok? Sebelumnya tidak disampaikan seperti ini, ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa sebentar itu ketika kita memulai pembelajaran, ya, Bapak akan memperlihatkan dulu video atau gambar yang berkaitan dengan materi kita, ya. Kemudian dari gambar itu kalian lihat, kalian analisis, dan sehingga bisa mendapatkan suatu rumusan masalah dan hipotesis nantinya. Dan itu akan dituangkan di dalam LKPD yang Bapak akan berikan kepada kalian, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibagi beberapa kelompok, jadi nanti Bapak berharap kalian bisa bekerja sama dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan LKPD, ya. Atau saudara yang tahu apa itu LKPD? Saya tanya dulu ke Ananda Humaira dulu. Tidak tahu, Pak. Saya taunya LKS. LKS, kalau LKS itu apa, Ananda Humaira? Lembar Kerja Siswa. Ya, lembar kerja siswa. Namun yang sering dipakai sekarang itu kita pakai lembar kerja peserta didik. Jadi tidak jauh beda sih ya, peserta didik dengan siswa. Cuma diganti namanya seperti itu ya. Nah, di sini di LKPD itu ada banyak apa istilahnya langkah-langkah untuk menyelesaikan, dan insya Allah ada tahap-tahapannya. Jadi ada petunjuk cara pengerjaan LKPD itu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya ingin menampilkan dulu sesuatu untuk Ananda-ananda sekalian ya. Jadi mohon diperhatikan, disimak baik-baik terkait apa yang Bapak tampilkan. Oke, coba diperhatikan di proyektornya, ya. Coba diperhatikan, kita simak baik-baik ya apa yang video apa yang Bapak tampilkan ini. In the esophagus, to describe the process of digestion in the stomach. The process of digestion begins inside the mouth. The teeth break down the food into smaller particles. It then gets mixed with the saliva in the mouth to form a slurry mass called bolus. As the food is swallowed, the soft palate blocks the upper throat called the pharynx, which prevents the entry of food into the nasal cavity. When the food passes over the epiglottis, which is a flap-like structure which prevents the entry of food into the trachea, it pushes down the epiglottis. The food then enters the food pipe, or esophagus, which connects the pharynx to the stomach and is gently pushed down to the stomach by wave-like muscle contractions and relaxations known as peristalsis. When the food enters the stomach, a J-shaped bag-like structure, mucus, hydrochloric acid, and digestive juices that are present in the stomach act on the food to help digest it through chemical action. The mucous membrane protects the inner wall of the stomach from the effects of the acid. The hydrochloric acid kills the bacteria that enter along with the food and also helps in the digestion of proteins. The digestive juices start breaking down the proteins present in the food into simpler forms,
Muscular contractions in the stomach churn this food mass to further break it down and mix it with secretions in the stomach to form a thick liquid. Jadi perhatikan bagaimana cara This thick liquid is called chyme. cara kerja dari The chyme exits the stomach through peristaltic tadi ada movements beberapa juga ya, misalnya ada and enters the small intestine yang masuk where most of the digestion occurs. bagian ya, bagian usus To summarize, usus halus ya, seperti itu. the muscles of the esophagus Oke. gently push the food down to the stomach by wave-like. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau saya mau bertanya dulu? Baik, kita lanjut. Maaf, masih terdengar suara saya? Iya, Pak, tapi Iya. Putus, Pak. Ribut sekali di kelas sebelah, Pak, jadi tidak kentara. Iya, karena lagi belajar juga jadi ibu semua ya. Oke, baik kita lanjut ya. Oke, saya ke Ananda Anissa. Mana Ananda Anissa? Iya, Pak, saya. Oke, kira-kira apa yang Ananda Anissa bisa identifikasi dari video tersebut? Menurut saya, Pak, Ya. dari gambar, karena saya juga kurang mengerti, Pak, karena pakai bahasa Inggris. Kalau yang saya lihat dari gambar, Pak, itu ada proses pencernaan pada manusia. Jadi makanan itu jadi proses pencernaan itu mulai dari mulut, kemudian di mana di mulut itu terdapat enzim dan kelenjar ludah, kemudian kemudian makanan itu masuk ke kerongkongan, kemudian setelahnya masuk di kerongkongan masuk di lambung lagi, kemudian setelahnya di lambung masuk di usus. Ada pala juga tadi Pak kulihat di lambung itu ada HCl yang membantu proses pencernaan makanan. Kemudian setelahnya lambung masuk lagi di usus halus, kemudian masuk di usus besar, kemudian anus. Menurut gambarnya, Pak. Ya, oke. Nah, itu tadi jawaban ya, setelah melihat video itu Bu Anissa ya memahami ya apa yang menjadi poin kita ya. Jadi poin kita yang pertama, kita bisa mengetahui organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan tersebut. Oke, baik. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin ya, saya juga akan menampilkan gambar dulu ya, gambar terkait dengan sistem pencernaan itu. Ya, mungkin bisa diperhatikan ya. Oke, ya, coba diperhatikan di layar depan. Ya, jelas gambarnya di depan atau tidak? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, ini yang tadi kita pelajari ya, ada mulut ya. Ada organ-organ mulut ya, nanti kita akan lebih dalami lagi ya. Mulut, kemudian di dalam mulut terdapat gigi dan lidah ya, dan ada juga kelenjar air apa? Air liur. Air liur. Air minum. Kemudian ada kerongkongan. Nah, ini tadi yang kita lihat. Jadi setelah makanan itu dari mulut, ya, setelah makanan dari mulut itu dia langsung masuk ke dalam
ya, masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dari kerongkongan itu menuju ke bagian kemana lagi tadi? Setelah dari kerongkongan kemana? Lambung. Lambung, Pak. Oke, lambung, ya. Setelah ke lambung, dia masuk ke usus halus. Setelah itu masuk ke dalam usus besar dan berakhir di anus. Nah, di sini ada juga penyakit, ya, penyakit pada sistem pencernaan, ya. Nah, ini bisa kita lihat ini contoh kecilnya, Ji, ya. Dan masih banyak sebetulnya penyakit. Nah, nanti penyakit ini itu akan kita lanjutkan di LKPD. Ya, kalian nanti akan secara mandiri, secara berkelompok, ya, menganalisis, ya. Ada nanti penyakit yang saya coba kaitkan dengan apa yang ada di LKPD dengan yang ada di sini, ya, seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin membagi kelompok terlebih dahulu, ya. Oke, sudah lihat kelompoknya masing-masing? Ya, sudah Pak. Pak. Ya. Pak. Oke. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ada Bu Ririn, Ananda Ririn. Kemudian kelompok 2 ada Ananda Jessica dan teman-temannya, serta kelompok 3 ada Ananda Nisnawati. Nah, di sini setiap kelompok itu ada yang bertugas sebagai ketua. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Bisa, Pak. Kira-kira untuk kelompok 1 perwakilannya siapa kira-kira yang mau jadi ketua? Ririn Merah, Pak. Pak. Ririn Kak. Ibu siapa? Lagi sakit siapa? Kak Pak, jadi enggak bisa Kak jadi ketua. Oke, Ya, kalau begitu Ririn Ibu Ananda Nisa ya. Bisa ya? Saya juga lemas-lemas, Pak, karena belum sarapan. Belum sarapan, oke. Ya. Ya masalah karena kan nanti kerja Ririn. kelompok ini, jadi harus kerja sama. Oke. Kelompok 2 saya tunjuk jadi ketua Ananda Julistin. Dan kelompok 3 Ananda Haryati. Jadi nanti itu saya akan memberikan suatu LKPD. Oke, sekarang bisa duduk ke kelompoknya masing-masing, ya. Ke kelompoknya masing-masing. Kemudian Bawa buku, kemudian, Pak. ya. Ini pindah tempat bawa buku, Pak. Coba diulang, kurang jelas di sini. Anda aja, Pak, Anda aja. Iya, jadi duduk sesuai kelompok, ya. Duduk sesuai kelompok, ya. Kemudian diperhatikan LKPD yang saya bagikan. Jadi saya tidak bagikan kalau tidak duduk sesuai kelompoknya. Perhatikan itu, ya. Saya tidak bagikan LKPD-nya kalau dia tidak duduk bersama kelompoknya masing-masing, ya. Dan konsekuensinya adalah, ya, satu kelompok kena, seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang main-main dalam pembelajaran ini. Oke, nah, kalau diperhatikan, oke, kalian sudah dapat semua LKPD ya? Dapat Pak. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Oke. Jadi Tabe Ananda, ya. Jadi satu kelompok itu satu LKPD. Ingat, satu kelompok satu LKPD. Jadi tidak boleh ada yang main-main, apalagi sampai biasanya kan ada teman-teman kalian yang tidak mau mendengarkan arahan. Nah, biasanya dia coret-coret. Jadi saya ingatkan, LKPD itu satu kelompok satu LKPD. Nah, oke. Semua perhatikan LKPD-nya masing-masing. Nah, di sini di LKPD
itu saya sudah masukkan KD. Jadi KD yang di LKPD ini sama seperti yang saya tampilkan di slide tadi. Ya, yang slide di depan tadi. Nah, kemudian LKPD-nya di sini itu tujuannya juga sudah saya tampilkan tadi. Apalagi tujuannya bisa diulang, Ananda Dwi. Apa tujuannya tadi, Ananda Dwi? Iya Pak, tujuannya itu menganalisis organ-organ pencernaan pada manusia. Kedua, menguraikan fungsi-fungsi organ pada pencernaan, dan ketiga, menganalisis gangguan atau kelainan pada organ pencernaan. Oke. Terima kasih Ananda Dwi. Ya. Minta tolong Ananda Jessica diperhatikan dulu di kelompoknya Ananda Jessica. Ya. Iya, Pak. Ya, lagi omongan dari kelompok yang lain. Oke. Kemudian jangan lupa juga dibaca petunjuk, ya. Di petunjuk penggunaan itu sudah jelas di situ, ya. Di situ ada nama kelompok. Jadi nama kelompok itu saya tidak kasih, oh ini nama kelompoknya ini. Nah, itu tergantung dari kalian mau namakan nama kelompoknya apa, ya. Kemudian tugas dari ketua di sini itu mengarahkan anggotanya, dan ada notulen juga siapa yang menulis, ya, dan seterusnya. Nah, coba kita ke lembar kedua. Perhatikan lembar kedua di LKPD kita masing-masing. Nah, di sini ya, saya mengangkat suatu kasus. Mungkin seringnya didengar toh. Ini kasusnya. Aku seringnya nonton ini dulu di TV. Iya Pak, Dokter Ozet. Iya, Pak. Ya, Dokter Ozet bilang orang, tapi biasa orang dokter siapa? Dokter Tamrin di. Siapa yang sering nonton nih? Mungkin Ananda Humera. Saya Pak dulu. Sering nonton Ananda Humera. Pak, biasa aku lihat ke ganteng, Ki. Oh, bukan di drakor. Ini Pak, acaranya mama aku dulu ini Pak. Mama aku suka nonton nih Pak. Oke. Tapi meninggal nih di. Nah, ini Mi, karena dia sudah meninggal, makanya kita coba angkat suatu peristiwanya ini, kenapa bisa meninggal, ya, kenapa bisa meninggal, kenapa dokter Tamrin itu meninggal, secara ilmiah ya, karena kapan kita menganggap bahwa meninggal karena ajal Mi Pak, itu anak biologi, ya, anak sains itu enggak begitu caranya berpikir, ya, harus ilmiah dulu, nanti kalau memang mau dikaitkan itu di akhir B, ya, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa baca, ya. Kalian bisa baca sebagai bentuk literasi tadi, ya. Kita baca apa dari berita ini, apa yang terkait. Setelah kita baca, ya, bisa mungkin dibaca bersama dulu. Dibaca bersama selama 3 menit cukup ya? Atau 5 menit? Berapa menit saya kasih waktu untuk membaca artikelnya? 5 menit saja, Pak. Oke, 5 menit ya. Oke, saya kasih timer ya. Oke, timer 5 menit untuk membaca artikelnya. Silakan. Sudah, Mi. Oke, masih ada waktu 2 menit untuk membaca kembali bagi yang sudah, dan kita catat baik-baik apa poin penting dari berita ini. Oke, sudah ya. Oke, kita ke ini. Nah, di sini merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu kita membuat kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi rumuskan masalah sebanyak mungkin. Ya, merumuskan masalah sebanyak mungkin.
Lalu di masalah ini kita buatkan jawaban sementara tak? Contoh, saya kasih contoh kecil. Saya sakit perut karena lapar, ya. Jadi seperti itu. Saya sering sakit perut. Oke, jawaban sementara itu apa? Bisa saja jawaban sementaranya, oh makanan yang saya makan tidak higienis atau saya sering telat. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Nah, oke. Kita buat rumusan masalahnya dulu. Oke. Setelah buat rumusan masalah, kita membuat hipotesis. Jadi hipotesis itu jawaban sementara. Jawaban sementara yang kalian dapatkan. Kemudian, jadi ada investigasi. Jadi untuk membuktikan ya apakah hipotesisnya itu benar atau salah, maka kita perlu mencari literasi, mengkaji literatur terkait dengan informasi tersebut. Nah, setelah itu membuat analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Jadi buktikan atau lakukan pemeriksaan data, cocok tidak data yang saya dapatkan dengan jawaban sementara saya. Kemudian, nah di sini kalian membuat suatu kesimpulan. Oke, kira-kira untuk mengerjakan ini berapa menit? Berapa menit kira-kira? 30 menit, Pak. 30 menit. Terlalu lama ya? 30, Pak. 30, Pak. 30 ya? Bisa di satu pertanyaan, Pak. Ya? Bisa di satu pertanyaan. Kalau saya Supaya cepat. kasih minimal 3 pertanyaan lah. Kalau satu kan terlalu sedikit sekali. Ya, jadi minimal 3 supaya teman-teman juga bisa membantu ya. Jadi yang saya harapkan pada saat pengerjaan LKPD itu ada sikap disiplin tadi situ, sikap kerjasama tadi situ ada. Jadi minta tolong ya, sambil mengerjakan ya harus ada kerjasama juga. Oke, jadi harus ada kerjasama di antara teman-teman kelompok tak seperti itu. Oke, dan nanti itu ada namanya nilai kelompok, ada juga namanya nilai individu seperti itu. Oke. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Iya, Pak. Selesai, Pak. Selesai ya. Baik, kalau sudah selesai, saya coba ke kelompoknya Ananda Ririn. Coba mana Ananda Ririn? Pak, siap. Oke, Ananda Ririn. Oke, oke, apa rumusan masalah? Coba sebutkan satu. Oh iya, Pak. Dari tadi yang dibaca, Ya. mengapa pola makan yang tidak baik itu bisa menyebabkan penyakit asam lambung. Oke. Jadi rumusan masalahnya adalah kenapa pola makan yang tidak sehat Bisa menyebabkan asam lambung, penyakit asam lambung. Oke. Saya ke kelompok 2. Terima kasih Ananda Riri untuk kelompok 1. Saya ke kelompok 2 kalau begitu. Oke, perwakilan kelompok 2 siapa yang mau? Ketua kelompoknya, Pak. Oke, ketua kelompoknya. Ananda Mukarrama kalau bisa. Bisa ya? Ya, Pak. Oke.
Dan tadi ini saya kaitkan dengan kira-kira kalau misalnya hipotesisnya tadi seperti yang diutarakan oleh kelompok 1, apa kira-kira hipotesisnya dari kelompok tak? Kan di sini tadi kenapa pola makan yang tidak baik bisa menyebabkan kenaikan asam lambung. Kalau dari kelompokku Pak, karena terjadi penumpukan lemak, jadi kurang bergerak sehingga menyebabkan penyakit asam lambung. Oke, kemudian saya kelompok 3 kalau begitu. Pak, izin ke toilet, Pak. Ya, silakan Ananda. Saya ke kelompok 3. Kelompok 3, Ananda Haryati. Ya Pak. Ananda Haryati, kira-kira apa yang Ananda bisa dapatkan dari rumusan masalah dari wacana tersebut? Apa penyebabnya? Kenapa bisa kena penyakit mah? Bisa dikasih keras suara atau karena tidak dengar kita mantai di depan? Apa penyebabnya? Kenapa bisa terkena penyakit asam lambung atau gangguan lambung? Oke, apa penyebab asam lambung ya, Ananda Haryati? Ya. Oke, saya ke kelompoknya Ananda Haryati. Saya ke Ananda Nurul. Ananda Nurul. Iya, Pak. Oke, kan di kelompok Ta itu ada apa penyebab asam lambung? Kira-kira hipotesis Ta apa? Kan ini satu kelompok Ki. Hipotesis Ta apa kira-kira? Ya, lanjut. Saya mungkin, Pak. Ya. Saya mungkin bisa, Ya, Pak. Ananda Penyebabnya, ya, lanjut. menurut saya, Pak, biasa telat makan. Oh iya, oke. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi berarti sudah paham ya untuk mengisi dari rumusan masalah selanjutnya, sudah paham terkait hal itu ya. Jadi terima kasih banyak untuk Ananda semua. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan saya terkait dengan materi tadi ya. Saya ke Ananda Julistin. Ya Pak. Ya, coba buat maju ke depan kelas untuk membuat kesimpulan dari kelompok Ta. Ya, kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama itu organ-organ pada sistem pencernaan. Yang kedua itu tentang kenapa bisa terkena penyakit MAH. Jadi ada beberapa penyebabnya, bisa karena terlalu stres, makan makanan pedas, makan makanan yang mengandung kopi, seperti kopi, coklat, teh, seperti itu, Pak. Oke, ya, oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelompoknya. Ya, luar biasa penjelasan dari kelompoknya atau kesimpulan dari kelompok Bu Ananda Julistin. Oke, luar biasa. Ya, semoga kelompok yang lain juga bisa memberikan kesimpulan yang baik ya. Oke, baik Ananda semua. Sekarang saya sedikit berikan penguatan ya. Saya sedikit memberikan penguatan terkait materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama adalah organ-organ pada sistem pencernaan ya. Jadi tadi ada lambung ya, ada mulut,
ya. Di dalam mulut ada lidah, ada gigi, dan kemudian setelah dari mulut, makanan yang dipunya dari mulut akan turun ke bagian esofagus atau kerongkongan. Nah, dari kerongkongan ada gerak ya dari peristaltik tadi, yang video yang saya tampilkan. Ada gerak peristaltik. Kemudian selanjutnya itu setelah makanan dari esofagus itu akan menuju ke bagian apa tadi? Ke bagian lambung. Nah, dari bagian lambung itu ada beberapa proses di situ. Ya, misalnya ada bakteri yang dimatikan atau dibasmi atau dibunuh oleh enzim HCl dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga gerak pada lambung ya, sehingga makanan itu berbentuk kim atau bubur. Nah, setelah dari itu ya makanan itu akan masuk ke dalam usus kecil. Nah, usus kecil ini kan terbagi 3 ya, seperti yang di PowerPoint yang saya jelaskan bahwa terbagi 3 ya, ada usus 12 jari, usus usus 12 jari, kemudian ada usus toson dan ada usus penyerapan. Nah, selanjutnya setelah dari usus kecil, dia akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini masuk ke kolon, kemudian masuk ke dalam rektum dan berakhir di anus. Nah, terkait masalah beberapa penyakit, nanti akan dijelaskan lagi. Ya. Ada juga nanti di KPD-nya tadi. Ya. Oke, kalau begitu untuk pertemuan ini saya mau refleksi dulu ke siapa Ibu sorry Ananda Dwiana. Ke WC, Pak. WC tadi ya belum ya. Oke, saya ke Ananda Humaira. Ananda Humaira. Pak. Ananda Humaira, apa yang bisa Ananda Humaira lakukan refleksi? Artinya setelah mengikuti pembelajaran ini ada tidak sesuatu yang Ananda Humaira bisa tahu dari sini? Ya, Pak. Oh, ada tidak yang belum dipahami? Iya, Pak, banyak. Ya, apa itu Ananda? Karena tuh Pak, tadi itu pertama videonya tadi itu Pak bahasa Inggris. Bahasa Saya Inggris. nggak aku tahu pakai bahasa Inggris Pak, itu satu. Yang kedua, saya Pak cuma fokus sama mukanya Dokter Rian, bagaimana itu Pak? Berarti ya oke, apa lagi? Tahu masih ada? Tapi Ananda dilanjutkan atau sudah selesai? Oke. Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Semua LKPD-nya minta tolong dikumpul ya ke depan, perwakilan kelompok ya. Nggak usah semuanya ke depan, tapi perwakilan saja membawa LKPD. Oke. Oke, kelompoknya Ananda Julistin mana LKPD-nya? Silakan dikumpul. Ini Pak. Oke, jangan lupa ditulis namanya semua ya. Jadi jangan sampai namanya teman tadi lupa di LKPD ya. Oke, kita selanjutnya adalah karena sudah kalian kumpulkan LKPD-nya, saya informasikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari terkait dengan sistem pernapasan ya. Jadi sampai di rumah kalau kita punya waktu ya, atau sisipkan waktunya untuk belajar sedikit terkait sistem pernapasan. Oke. Mana sudah kembali Ananda Dwi? Pak, masih Sakit lama perut kayaknya, Pak. Boker kapan Pak? Perut Pak. Kayaknya sakit perutnya ya. Oke, baik, saya minta
Ananda Yesika. Ananda Yesika menyiapkan untuk mengakhiri pertemuan ini dan membaca doa kafaratul majelis, Bu ya. Silakan Bu. Ananda Yesika. Siap teman-teman. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ananda semua. Semoga pertemuan kali ini ya ada manfaat meskipun sedikit ataupun banyak. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi peer teaching dari Pak Ansar. Waktunya tuh kurang lebih 45 menit yang sempat saya setting tadi. Ya, luar biasa sekali ya peer teachingnya. Mungkin ke observernya dulu, siapa tahu ada hal-hal yang ditemukan pada saat melakukan observasi. Saya persilakan. Saya ya, Bu. Iya. Baik, ini tadi saya jadi observernya Pak Ansar. Sebenarnya saya kaget pas ditodong pertanyaan karena saya sebenarnya observer. Terus, oke, ini PBL. Saya sudah menerima tadi lembar observasinya Pak Ansar. Sudah dilakukan sintaks-sintaksnya. Hanya saja yang menjadi catatan saya itu pada saat pemutaran video dan gambar. Di sini kan tadi di sintaks ini membimbing peserta didik untuk membuat rumusan masalah dari video sama gambarnya. Nah, tadi Ibu Anissa itu diajukan pertanyaan, tapi menurut saya yang dipaparkan Ibu Anissa itu bukan rumusan masalah, tapi apa yang ia lihat di video itu. Sedangkan yang di lembar observasi tak di sini itu membimbing peserta didik untuk membuat rumusan masalah yang berdasarkan berdasarkan video dan gambar. Iya, itu ya. Ini kegiatan inti yang pertama kan guru memperlihatkan video dan gambar, kemudian guru meminta peserta. Oke. Oh maaf, sepertinya saya keliru. Maaf saya keliru karena yang ternyata yang di rumusan masalah itu yang di LKPD tadi, yang Dokter Rian itu tadi. Itu dari saya. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Saya ke Ibu Yesika dulu, selaku observernya juga. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi jadi observer untuk Pak Ansar. Kalau misalnya di lembar observasinya ini, ada satu tadi yang tidak kuperhatikan, bahan ajarnya. Jadi saya tidak tampilkan nih Bu. Dibagikan bahan ajarnya pas setelahnya LKPD. Itu Pak. Iya. Itu saja Pak. Saya lupa bagikan tadi di sini ya. Terima kasih atas sarannya Bu. Kemudian tadi sebelum ke Pak Afrizal, tadi untuk Bu Ririn di kolom chat itu ada beberapa saran dari Bapak untuk perbaikan petisi Ibu ke depannya. Oke, apakah dari teman-teman sekalian, dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan kepada Pak Ansar?
Oke, baik. Kalau tidak ada, kita ke Pak Afrizal selaku guru ngomong kita. Tabe Pak, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rama. Suara saya bisa didengar? Benar? Iya Pak, tapi putus-putus. Putus-putus? Gerusuk-gerusuk Pak, gresek-gresek suara tak. Putus. Ya, jadi untuk saran pertama untuk Pak Ansar, efisiensi waktu. Jadi saya melihat Pak Ansar ada kegiatan yang dilakukan yang berulang-ulang atau sudah yang dilakukan tadi kembali lagi. Ya. Misalnya begini, misalnya di awal kan kita masuk terus kita menanyakan kabar ke peserta didik misalnya. Ya. Bagaimana kabarnya Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Kan dia bilang sehat Pak. Terus ada teman yang sakit, ya, atau ada sekalian di situ. Jadi pada saat menanyakan kabar itu, saat sekalian mengecek kehadiran peserta didik. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Jadi itu mengefisienkan waktu. Kalau tadi saya Pak Ansar ditanya-tanya kabar dulu panjang lebar, terus sudah itu sebentar baru sampaikan lagi. Saya akan mengecek kehadiran. Gitu. Jadi kalau menurut saya di efisienkan waktunya pada saat menanya kabar itu sekalian mengecek siapa yang tidak hadir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin bertanya ini mengenai pemutaran video tadi. Itu pemutaran video di sini sebagai apa? Apakah sebagai stimulus atau apakah nanti akan menjadi bahan untuk pengumpulan data? Tanya dulu Pak Ansar. Sebagai stimulus, Pak. Iya, kalau sebagai stimulus saya lihat banyak sekali stimulusnya Pak Ansar. Ada gambarnya Dr. Rian, satu. Terus ada gambar kayak punyanya Bu Ririn tadi yang obesitas sama kesiopor, dua. Maaf, Terus Pak. ada ya Untuk kayak gambarnya Bu Ririn itu di LKPD pertama, Pak. Beda pertemuan. beda pertemuan. Iya, iya. Oke. Benar. Oh, jadi stimulusnya di sini ada dua, Dit. Apa yang pertama tadi video? Iya, video, Pak. Untuk mengetahui jalur-jalur pencernaan itu. Ya. Terus yang kedua, gambarnya Dr. Rian tadi. Iya, tentang penyakit, Pak. Oke. Oke. Jadi sekalian juga saya mengingatkan teman-teman dalam penyampaian KD dulu yang disampaikan, baru indikator, baru tujuan. Tidak boleh yang tujuan dulu baru kembali ke KD baru indikator. Jadi harus sistematis. KD-nya dulu sampaikan apa, baru indikatornya apa, baru tujuan. Ya. Misal kalau ini sudah pertemuan kedua, jadi menyampaikan KD itu biasanya dilakukan, wajib bisa dilakukan itu di pertemuan pertama. Misalnya baru masuk materi atau KD tentang pencernaan. Jadi wajib punya menyampaikan KD-nya apa, indikatornya apa, kemudian tujuan. Kalau Pak Ansar tadi kayaknya langsung ke tujuan. Ya, karena ini sudah pertemuan kedua. Oke. Tadi ya langsung tujuan, terus sudah menyampaikan tujuan itu memberikan stimulus, ya memberikan stimulus berupa video ya, berupa video. Berapa menit tadi Pak Ansar videonya? Videonya sekitar 6 menit, Pak. 6 menit, ya. Tadi banyak siswanya yang bilang saya nggak tahu bahasa Inggris Pak. Ya tidak apa-apa, di situ stimulusnya. Jadi nanti saran saya untuk Pak Ansar harus pakai speaker ya. Jadi Pak Ansar harus siapkan speaker. Ya, jadi peserta didiknya mau ngerti atau tidak ngerti bahasa Inggris tidak masalah. Yang jelas
videonya terputar dengan baik dan suaranya terdengar. Kalau itu stimulus, Pak Ansar tidak usah menjelaskan. Tadi Pak Ansar banyak menjelaskan lagi pas putar video, tidak usah Pak Ansar menjelaskan. Iya, Karena itu bukan diskusi. Nanti Pak Ansar boleh memberikan penjelasan nanti kalau di penguatan. Jadi Pak Ansar cukup sampaikan saja bahwa baik anak-anakku sekalian atau Anda sekalian, sekarang mari kita simak video tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, Pak Ansar putar videonya, Pak Ansar tidak usah menjelaskan apa-apa. Ya. Nah, selanjutnya setelah diputar videonya itu, Pak Ansar mengarahkan peserta didik. Nah, Anda sekalian berdasarkan video yang tadi kalian simak, sekarang setiap kelompok buatlah rumusan masalah, buatlah pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah berdasarkan video tadi. Ya. Atau berdasarkan video tadi, masalah apa yang Anda temukan. Buatlah dalam bentuk rumusan masalah. Tuliskan pada LKPD. Nah itu tadi arahannya Pak Ansar belum jelas. Jadi ya. Kemudian anak-anak buat rumusan masalah. Terus itu yang tadi artikel itu kapan itu ditampilkan Pak Ansar? Kalau artikel itu di LKPD-nya sih, Pak. Ya. Apakah ini dibagi kegiatan 1 dan kegiatan 2 atau sekalian? Di kegiatan 2, Pak, untuk artikelnya. Jadi kegiatan 2